Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Baik, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jawa Timur, khususnya yang ada di Sidoarjo, Tulungagung, Trenggalek, dan juga Nganjuk. Selamat datang dalam program Business Talk ya, yang bisa Anda dengarkan memang setiap hari Kamis pada jam 7 pagi sampai dengan jam 8 pagi. Nah, kali ini bersama dengan sahabat-sahabat dari Bara Coaching Indonesia yang memang tidak bosan-bosan memberikan beberapa tips menarik untuk kita semua para pengusaha atau pebisnis ya. Dan untuk tema pada hari ini sangat menarik. Ini tim bisnismu ini sudah solid atau sudah sesuai harapan belum ya? Ini ekspektasi dan juga realita dalam tim, sahabat. Nah, yang kita bahas pada pagi hari ini tentunya juga harus Anda simak ya, apalagi yang baru saja merintis karir bersama dengan tim-tim barunya ini, harus disimak ini. Dan untuk pagi hari ini bersama dengan Mbak Dia Widatmoko dari Bara Coaching Indonesia, beliau merupakan salah satu trainer ya. Dan kita nanti bahasnya terkait dengan ekspektasi versus realita tim. Ini saya juga sedikit penasaran ini saat kemarin malam menerima temanya ini ya. Ini berarti ada hubungannya dengan Dream Team. Nah, langsung saja deh kita sapa Mbak Dia. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Dia. Waalaikumsalam, pagi Mas Billy. Baik, ini suaranya agak kecil ya Mbak Dia ya. Mungkin bisa. Iya kah? Ini? Nah, begini besar udah. Oke, Baik. siap. Halo, gimana kabarnya Mbak? Agak kurang baik Mas, masih. Oh, Masih agak kurang baik ya serak-serak ini ya. Baik. Ini tadi saya juga sempat dengar beberapa informasi sedikit lebih singkat ya untuk hari ini ya. Nanti akan kita bahas secara Iya, lebih benar-benar. efektif juga ini. Nanti sahabat perlu diinformasikan juga ya. Nanti kita akan berakhir sedikit lebih cepat di menit ke-45 jadi jam 7.45. Maka dari itu harus disimak betul-betul ini untuk beberapa tipsnya juga bersama dengan Mbak Diah Widiatmoko. Ini juga bisa nanti disampaikan ya pertanyaan dari sahabat-sahabat di Tulungagung, Trenggalek, dan juga Ersal Nganjuk. Dan sedikit informasi juga untuk pagi hari ini siaran berjaringan ya bersama dengan RGR Tulungagung, Praja Angkasa Trenggalek, dan juga Ersal Nganjuk serta Suara Sidoarjo. Baik Mbak Dia, untuk yang kita bahas ini terkait dengan tim. Nah, apa sih tolak ukurnya jika tim Anda ini disebut sebagai aset perusahaan? Apakah juga ini ada kaitannya dengan Dream Team nih Mbak? Iya sih. Sebelumnya saya minta maaf ya Mas, karena internet saya unstable karena saya lagi nggak di kantor. Oke, Jadi baik. saya pakai suara aja ya. Kalau misalnya pakai video, ntar malah keputus-putus suaranya. Sudah saya Oke, coba boleh. Boleh. Ya. Jadi kembali ke pertanyaannya Mas Billy ya, untuk para pendengar semuanya juga, tolak ukurnya jika tim disebut sebagai aset perusahaan itu itu bisa dilihat dari apakah yang pertama tapi yang paling krusial ini adalah apakah tim Anda itu menjalankan culture perusahaan itu sih Mas. Jadi kembali lagi ke perusahaan, apakah perusahaan Anda cek punya culture nggak, punya budaya apa enggak. Nah, Baik. kalau tim kayak Indonesia lah, kita kayak negara Indonesia ya, kita kan negara yang berbudaya, menjunjung tinggi budaya luhur kita, kesopanan, nilai-nilai juga dalam berpakaian. Nah, bisa kita lihat lah kalau misalnya ada seseorang yang misalnya di Instagram ada mohon maaf berpakaian yang kurang baik atau seronok dalam tanda kutip, pasti netizen kan akan berkomentar, wah kok nggak sopan sih atau apa dan lain-lain, karena memang sudah ditanamkan dari dulu budaya kita pakaiannya kayak gini gitu loh Mas. Oke, baik. Jadi kan Betul. ada sesuatu yang berbeda, itu yang menyebabkan wah kamu nggak sama kita kayak gitu. Jadi culture perusahaan itu memang sangat-sangat penting sekali. Nah, seberapa besar perusahaan Anda, kecil, gede, super, ataupun yang sangat gede sekali, pasti hampir dipastikan Anda harus punya culture. Jadi pegawai Anda, karyawan Anda, atau tim Anda sebisa mungkin itu harus
sesuai dengan culture perusahaan. Misalnya salah satu contoh di Bara Coaching Indonesia itu adalah salah satu culture-nya adalah gratitude ya. Jadi kita bersyukur apapun yang kita sudah raih. Jadi setiap tim wajib bersyukur. Kalau misalnya ada sesuatu yang didapat, keberhasilan, upgrade diri, itu kita wajib bersyukur. Yang kedua edukasi, misalnya kayak gitu ya. Edukasi itu dalam Betul. arti kata kita wajib mengedukasi diri kita sendiri. Secara personal kita upgrade kan banyak info atau apa. Yang kedua dari perusahaan yang akan mentraining kita secara personal, secara tim kayak gitu sih Mas. Jadi culture perusahaan cek lagi Anda punya culture perusahaan nggak? Nah kalau misalnya Anda sudah punya tim Anda apakah mengikuti culture Anda atau tidak? Jangan sampai Anda punya buat culture tapi timnya nggak ngikutin. Nah itu tanda-tanda tim yang tidak menjadi aset perusahaan. Yang pertama ya Mas dari culture. Kemudian yang Oke. kedua, nah kita ngomong lagi. Saya mau tanya ke Mas Billy, apa sih aset bagi Mas Billy? Aset ini merupakan apa ya, modal di masa depan mungkin ya, atau mungkin sesuatu yang bisa membantu kita di kedepannya ini mungkin, Mbak. Oke, saya mau tanya lagi. Di Suara Sidoarjo yang di depan itu kan Mas Billy ada kursi itu ya, ada dua ya. Betul. Nah, kemudian beli lagi satu kursi ditaruh situ. Nah, kursi baru itu apakah menjadi aset bagi Suara Sidoarjo? Tentu sih Mbak ya, karena bisa digunakan untuk jangka ke depannya juga ya. Hmm. Nah, sebenarnya gini, dilihat lagi apakah kursi itu memang diperlukan misalnya untuk para narasumber duduk atau selama ini dalam waktu ke depan kursi itu tidak dipakai. Hanya misalkan karena kan lagi Baik. pandemi kita kan lagi apa namanya via Zoom dan lain-lain. Nah, untuk penambahan kursi belum menjadi aset, Mas. Karena tidak Baik. menghasilkan untuk perusahaan. Nah, kalau Betul misalnya betul. aset itu adalah segala sesuatu yang menghasilkan untuk perusahaan, dicek lagi ya. Jadi, misalnya punya mobil, oke, mobil Anda aset atau tidak? Ya aset. Fungsinya untuk apa? Ya kalau jalan-jalan dipakai. Oke, nilai mobil makin hari makin berkurang apa tidak? Berkurang. Nah, saat ini apa yang digunakan mobil Anda? Apakah menghasilkan uang untuk Anda? Oh tidak, saya cuma pakai kalau misalnya weekend aja untuk keluarga sehari-hari saya pakai motor ke kantor. Nah, berarti mobil Anda bukan aset. Baik baik. Kalau aset itu kan mobil itu dipakai misalnya untuk antar jemput karyawan, mohon maaf dijadikan ojek online kayak gitu ya. Jadi Betul. kita dan itu menghasilkan untuk Anda itu aset. Nah, karyawan juga cek lagi karyawannya produktif nggak, menghasilkan nggak untuk perusahaan, menghasilkan tidak dalam arti langsung kalau sales kan memang langsung menghasilkan omset ya. Kalau misalnya finance apakah menghasilkan nggak untuk perusahaan? Misalnya finance mencatat dengan baik, waktunya oke, deadline-nya oke, penagihan oke. Nah, itu aset ke perusahaan. Coba cek lagi mana karyawannya yang jadi aset malah jadi beban perusahaan. Kayak gitu Mas Billy. Betul. Jadi ini saya nangkapnya juga sedikit banyaknya sama seperti beberapa waktu lalu kita bahas terkait dengan modal, kemudian apalagi itu ya. Itu yang disampaikan Mbak Dia juga. Ini kita juga harus bisa memanage untuk pengeluaran dan lain-lain ini. Karena misalkan Betul. ada yang tidak perlu kita beli, malah justru nanti akan menjadi wasting money begitu ya. Atau ini Betul, juga bisa betul. disampaikan dengan aset. Kalau kita punya tim yang saat ini bisa dikatakan sudah bagus-bagusnya, tapi ada tim cadangan kita mungkin ada beberapa anak-anak baru yang punya potensi tinggi tapi masih belum siap untuk didistribusikan sampai akhirnya ini kehilangan asanya begitu mungkin Pak ya. Betul, betul. Jadi kan kenapa apalagi di era pandemik ya, para pebisnis juga harus benar-benar pinter mana yang dipertahankan, mana yang ya udah berarti kita nggak cocok di perusahaan kan kayak gitu. Ya sama lah kalau misalnya apalagi kalau SDM ya, SDM itu memang paling krusial. Kalau misalnya kita ngomongin, saya kasih contohnya mesin mesin fotokopi kayak gitu ya kan. Kalau kalau memang perusahaan Anda sering fotokopi, lebih baik sewa fotokopi atau beli fotokopi. Tapi kalau memang oke saya beli fotokopi tapi ternyata dalam 1 bulan itu cuma 1 kali fotokopi yang nggak jadi aset. Anda malah jadi beban Betul. perusahaan karena kan memang pembiayaan per bulannya juga lumayan. Jadi sama kayak perusahaan ke SDM, pembiayaan bulanannya juga lumayan, apalagi kan manusia ya. Kalau misalnya ya gajinya belum tunjangannya dan lain-lain. Nah, sementara perusahaan juga harus beromset kayak gitu. Kita cek lagi apakah tim Anda ini menghasilkan ke perusahaan atau malah membebani perusahaan. Kalau misalnya membebani perusahaan itu dalam arti kata gini, Mas.
perusahaan yang mikirin hidupnya dia. Jadi kayak pasti banyak deh pebisnis yang mikirin malah tiap bulan, waduh gimana gajinya ya, waduh gimana ininya ya, waduh nanti ini aku belum kayak gitu. Nah, itu berarti Anda punya beban perusahaan, bukan aset perusahaan. Kalau misalnya Oke. menjadi aset perusahaan, Anda nggak perlu mikirin itu. Beliau yang mikirin perusahaan. Waduh gimana ya kalau perusahaan nggak ngomset, gaji saya gimana ya? Saya harus berjuang nih. Gimana caranya saya dapat omset perusahaan? Gitu Mas, itu aset perusahaan. Baik, nah ini yang nanti pengen saya tanyakan. Ini kalau kita memiliki permasalahan seperti ini contohnya mungkin Pak ya. Eh, ada yang bukan aset perusahaan dalam tim kita. Tapi juga ada yang dalam tim kita ini merupakan aset untuk kedepannya. Nah ini perlakuannya kita seperti apa nanti akan kita bahas. Tapi ada beberapa pesan terlebih dahulu ya Mbak Dia ya. Yang akan hadir Boleh, untuk boleh. pagi Iya, hari ini. siap. Dan untuk Oke. sahabat Jawa Timur khususnya di RGR Tulungagung, Prajangkasa Trenggalek dan Ersal Nganjuk nanti juga bisa disampaikan beberapa pertanyaan dari pendengarnya mungkin ke WhatsApp redaksi yang ada di 0821 3264 109. Karena untuk kebersamaan kita lebih singkat ya untuk hari ini ya. Nanti bisa disampaikan pertanyaannya dan juga bisa disimak untuk sahabat-sahabat yang saat ini sedang mendengarkan. Karena sangat penting ini untuk Anda juga yang saat ini bisa dikatakan memulai tim baru. Apa yang harus Anda lakukan? Kita jeda untuk beberapa pesan terlebih dahulu. Saya yakin sebetulnya semua ibu ingin memberikan ASI eksklusif untuk buah hatinya. Saat kita menyusui si bayi itu ya, rasanya kita ini adalah ibu sejati. Namun kadang banyak ibu yang tidak percaya diri untuk menyusui karena mungkin ASInya sedikit dan keluarnya tidak lancar. Supaya ASI ibu lancar dan berlimpah, bisa minum ASI Fit. Adalah suplemen yang terbuat dari herbal yaitu ekstrak dari daun katuk. Daun katuk sudah secara turun-temurun digunakan oleh orang-orang tua kita dulu untuk melancarkan ASI dan membantu agar ASI jadi banyak dan berlimpah. Anda yang minum ASI Fit bisa memberikan ASI eksklusif dengan penuh percaya diri. Kelebihan lain dari ASI Fit adalah mengandung vitamin B kompleks yang membuat ibu selalu bugar. Biasanya kalau kita punya bayi tuh sering begadang kan? Bayinya bangun malam-malam, rewel dan nangis. Nah, dengan kandungan vitamin B kompleks di dalam ASI Fit, ibu akan selalu bugar. Sehingga ASI pun semakin lancar. Dengan ASI Fit, ASI lancar, ibu bugar, anak pintar. Ayo, dukung ASI eksklusif. Hold 'em close, hold 'em tight. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Sahabat, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga saja, tapi juga punya nilai lebih. Untuk sehari-hari, contohnya pilihlah air mineral Santri ya, produksi dari Kepontren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tetapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Air mineral Santri bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330 ml, 600 ml, 1500 ml, dan juga galon. Info lengkap dan pemesanan bisa hubungi Ustadz Muhammad Segar, CV Lantabur Sidoarjo dengan telepon 0821 3404 0289, 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri wilayah Sidoarjo ada di Jalan Sawo RT 3RW1 Plumbungan Sukodono Sidoarjo. Air minum, pilihlah Santri. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Baik sahabat Jawa Timur, masih bersama dengan sahabat dari Bara Kucing Indonesia, bersama dengan Mbak Dia Widotmoko selaku trainer dari Bara Kucing Indonesia sendiri. Dan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah ekspektasi versus realita tim. Tim bisnismu ini sudah solid
atau sudah sesuai dengan harapan dan target? Nah, ini juga Anda pasti yang punya tim baru pasti bertanya-tanya ya. Ini saya tadi sempat menitipkan satu pertanyaan pada Mbak Dia. Ini terkait dengan apa yang harus dilakukan jika saat dicek ternyata tim ini bukan aset perusahaan begitu Mbak. Atau dalam salah satu tim kita, ini ada yang aset, ada juga beban mungkin ya, maaf. Ini bagaimana Mbak kira-kira? Jadi gini, maksudnya itu kalau menentukan aset atau beban juga jangan asal-asalan ya Mas Billy ya. Kadang-kadang kan ada tendensi di luar profesional, misalnya dalam oke ini aset, ini beban, ini aset, ini beban. No, jangan kayak gitu. Jadi memang harus dilihat dulu kinerjanya seperti apa, kemudian apakah sering menyusahkan perusahaan atau tidak, kemudian loyalnya bagaimana dia mengerjakan culture-nya, itu Anda bisa menentukan, oh ini aset, ini beban. Setelah itu labeling. Jadi misalnya Anda punya 10 karyawan, misalnya si A, si B, si C. Oh si A ini, wah ini beban banget, kasih label hitam. Si B atau si B, ya ini lumayan lah, kayak zona merah muda, kayak gitu, zona merah. Terus yang si C ini ya oke lah ya orange kayak gitu. Kemudian yang Deo ini bagus banget nih kayak misalnya kayak gitu, kasih label hijau kayak gitu. Jadi ya banyak mana antara label hitam sama label hijau. Jangan-jangan di perusahaan Anda banyak label hitamnya, makanya Anda sakit-sakitan mikirin anak buah kayak gitu daripada anak buahnya yang mikirin Anda. Nah, itu yang harus dicek kembali. Apa yang dilakukan apabila dia sudah zona hitam? Mohon maaf, harus dibuang. Baik. Evaluasi dulu ya tapi Mbak ya. Benar. Jadi kemarin kan sempat Coach Syamfra juga menginfokan mengenai interview kayak gitu ya Mas Yana. Betul. Interview itu kan kita kalau biasanya rata-rata pebisnis itu kan kalau lagi butuh pegawai itu baru melakukan interview. Nah, kalau pebisnis yang baik, yang oke itu melakukan interview berkala. Kayak gitu Mas, interview berkala dalam arti kata saya lagi nggak butuh, nggak apa-apa, dimasukin aja. Jadi satu orang pegawai Anda itu harus memiliki cadangan at least 3-4 orang pengganti, karena kan kita nggak tahu ya apa yang terjadi kayak gitu. Nah, seperti itu sih Mas. Jadi ya harus interview berkala, kemudian setelah itu juga ada ininya sih, ini labeling merah, hitam kayak gitu. Yang hijau ini pertahankan, yang orange itu kita kembangkan, kita didik lagi kayak gitu Mas Billy. Oke, tadi katanya Mbak Dia kan ada hitam dan juga hijau ya. Berarti ini juga ada fase-fase mungkin orange atau bahkan merah dulu baru hitam. Betul. Nah ini biasanya kita harus melakukan evaluasi saat sudah mencapai tahap mana ini Pak? Atau sudah mulai melakukan interview lagi saat sudah mulai mencapai tahap yang mana ini Pak maksudnya? Oh enggak, tidak di tahap apapun kita harus melakukan interview. Jadi misalnya gini, sekarang kan zaman sekarang bisa interview via Zoom, ya ketemu juga nggak apa-apa. Jadi ada target HRD ditargetkan harus punya kolam orang-orang yang oke. Pada saat hari H kita memang lagi butuh, telepon aja kandidat yang sudah pernah diinterview dan cocok. Ya memang kebanyakan kan kalau orang bagus pasti cepat bekerja kan kayak gitu ya Mas ya. Betul. Misalnya belum jodoh. Oh saya udah kerja di perusahaan ini. Oh oke, baik, terima kasih. Tapi kan kita punya cadangan lagi. Terima kasih dulu pernah melamar di tempat kami sebagai ini. Mohon maaf apakah Anda available bekerja saat ini, sedang available atau sedang bekerja di perusahaan lain? Oh saya masih belum bekerja. Oke, boleh kita melakukan interview ulang karena saat ini kami membutuhkan posisi dengan orang seperti Anda. Anda sudah punya kolamnya. Tapi kalau misalnya pada saat ada salah satu karyawan yang kita resign dan kita belum ada pengganti kayak gitu ya. Jadi itu kan dadaan ya Mas ya. Kira-kira kalau orang milih dadaan itu seperti apa? Jadi kan kualitasnya tidak akan terlihat, dan interview itu diusahakan jangan cuma satu kali terus terima kayak gitu. Sekarang gini deh, interview bagi seseorang yang ingin melamar kerja itu kalau saya boleh tanya ke Mas Billy, hari yang sangat spesial nggak kalau dipanggil interview? Paling sih ya, paling deg-degan juga ini. Ya kan, jadi menjadi hari-hari yang spesial. Kayak misalnya kita mau datang ke kawinan deg-degan atau apa kayak gitu ya. Nah kira-kira hari spesial itu orang yang biasanya seperti A, nggak rapi atau apa, pada saat ada panggilan interview kira-kira rapi nggak dia nemuin HRD? Pasti rapi ya, pasti mengubah penampilan secara nggak sadar ini. Betul.
Betul, mereka harus branding dirinya. Jadi kalau misalnya satu kali saja kita tidak bisa lihat kekonsistensiannya beliau kayak gitu Mas. Jadi kalau di tempat kami kan ada beberapa kali tahap. Oke, tahap pertama pasti pada rapi-rapi, wangi, on time kayak gitu ya. Oke, kita panggil tahap kedua. Apakah masih konsisten dengan jawaban yang sama? Apakah masih konsisten dengan penampilan yang sama? Apakah masih konsisten dengan disiplin yang sama? Itu juga harus dilihat gitu loh Mas. Interview pertama lengan panjang, interview kedua udah mau pakai hem lengan pendek, udah mulai pakai sepatu yang nggak pantofel misalnya kayak gitu ya. Jadi kan kita bisa lihat apakah beliau konsisten atau tidak, jawabannya berubah atau tidak, kayak gitu sih Mas Billy. Oke, baik. Jadi memang dari awal ini juga sudah bisa digambarkan ya, ini bisa jadi aset atau tidak untuk kedepannya, Mbak. Betul, betul Mas, kayak gitu. Terus setelah itu kalau zaman sekarang ya, kalau kita ini kita kasih bocoran, kalau kita interview biasanya kita nanya, eh, subscribe YouTube-nya siapa, kayak gitu. Kemudian saya pasti akan tanya 3 berita terakhir yang kamu baca, terus 3 orang yang ada di Instagram yang kamu follow dan sering kamu buka untuk profilnya. Nah, kalau yang sering-sering mereka akan cepat ngomongnya. Misalnya ya, Nikita Mirzani, oh, Laudia Cynthia Bella, oh, Lambe Tura misalnya kayak gitu. Dia Baik. cepat ngobrol. Tapi kan itu ada masukan ke kita, hei kamu tuh mau kita jadiin sales loh. Kenapa kamu kok nggak ada yang berita-berita yang kamu cari itu berita tentang mengembangkan perusahaan atau apa, justru malah berita kayak gitu. Itu kan ada sesuatu something wrong kayak gitu Mas. Jadi kalau baik. dia aware dengan 3 judul berita yang terakhir Anda baca, misalnya dia aware sekali, update sekali dengan berita sekarang, it's okay, itu okay. Jadi kan ya itu sih Mas, cara-cara interview itu sedikit bocoran. Jadi kita tahu apa yang dia subscribe, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia baca, itu kan yang sedikit mencerminkan apa sih kayak kesukaannya dia seperti apa, itu kan akan align kayak gitu loh Mas. Betul. Jadi memang saat ini dari awal juga bisa menjadi gambaran untuk ke depan ya, untuk para interviewer ini. Iya. Kemudian ini kalau kita sebagai pebisnis tadi kan disampaikan harus melakukan interview atau mungkin cari regenerasi secara berkala. Nah, sedangkan untuk timnya sendiri nih Mbak Dia, perlukah kita sebagai pebisnis untuk menyekolahkan mungkin seperti training, ikutkan seminar, webinar dan lain-lain agar nanti selain mungkin masih tergandung dalam aset ya, ini skillnya juga bisa terupgrade begitu. Kalau zaman sekarang penting Mas, zaman sekarang penting. Jadi perusahaan yang baik adalah perusahaan yang membudgetkan untuk anak buahnya itu bisa develop dirinya kayak gitu. Jadi kan better, makin hari makin baik, makin hari makin baik, makin hari makin baik. Tapi yang perlu digarisbawahi itu adalah mengembangkan diri secara mandiri dulu yang pertama. Jadi dari dalam perusahaan kita target, oke, misalnya sales, 1 hari kamu harus sudah baca atau misalnya lihat YouTube bagaimana cara menjual yang baik kayak gitu loh Mas. Oke, baik. Jadi dia belajar mandiri. Mandiri dulu ya? Secara mandiri sense of pengen beredukasi itu jadi timbul gitu loh Mas. Kalau misalnya paksaan dari perusahaan, oke, kalian saya training kan, ini apa yang terjadi? Saya sering training Mas, mentraining orang di dalam training itu mereka yang karena paksaan perusahaan jadinya tidak secara mandiri suka, tidak secara oh ya ini saya butuh, tapi karena kewajiban itu respon otaknya itu masuknya susah gitu loh. Oke, baik. Paham. Apalagi nanti ketemu trainernya yang bahasanya terlalu muluk. Kadang-kadang kan ada yang seperti itu, menggunakan istilah-istilah yang orang banyak itu tidak paham gitu loh Mas. Oh oke, asal mencatat. Tapi kan sebenarnya tujuan training itu adalah memberikan skill kan Mas. Jadi Anda belum tahu, begitu keluar dari ruangan training Anda akan tahu stepnya, itu lebih mudahnya. Jangan sampai di dalam training ya semangat 45 kan ya, oke, nyatet 45 jam setelah training sudah lupa dan tidak dilaksanakan. Itu yang kesalahan fatal kayak gitu sih Mas. Jadi memang harus harus benar-benar ini memang diperlukan atau tidak, trainernya juga baik atau tidak, kemudian bagaimana cara penyampaiannya, apakah sesuai, kayak gitu sih Mas Billy.
Baik, jadi memang harus dipersiapkan setiap saat ya untuk tim-tim ini, baik untuk yang regenerasi maupun yang saat ini ada di dalam perusahaan. Salah satunya dengan memberikan pelatihan skill, tapi juga harus diperhatikan pengembangan dirinya secara personal dulu ini. Kalau mungkin di beberapa perusahaan ini ada yang melihat ini ada kemauan untuk maju atau berkembang enggak. Kalau ada kemauan untuk berkembang, baru nanti kita sekolahkan. Biasanya ada yang seperti itu, Mbak. Baik. Iya loh, daripada yang labeling hitam-hitam disekolahkan ya nggak akan masuk gitu loh. Nah, Tapi betul. kalau yang orange atau yang masih merah muda, apalagi yang hijau itu akan gampang masuk dan akan pendelegasiannya nanti dia kerjanya lebih oke gitu loh daripada Anda. Oke, saya pilih yang hitam-hitam ya, biar pinter kamu saya trainingkan loh ya salah. Kalau Anda trainingkan ya malah mereka ya merasa, Allah ini loh nggak penting ini apa karena mereka sudah hitam, mereka sudah tidak ada ownership ke perusahaan, mereka sudah menjadi beban perusahaan. Kalau Anda ngasih ilmu ibaratnya kolam kita tuh keruh gitu loh Mas. Kemudian ada kolam bersih ya kan. Kita angkat ikan-ikan kita pindahkan ke kolam bersih. Memang dia jernih saat itu. Tapi kalau dikembalikan lagi ke kolam yang hitam lagi, apa yang terjadi? Yang dia konsumsi adalah hal yang sama seperti yang dulu. So, apa yang dilakukan oleh para pebisnis adalah membersihkan kolamnya. Kayak gitu. Betul Mas. sekali. Jadi ini biasanya juga terjadi kalau di zona hitam tadi yang disampaikan Mbak Dia ya. Ini kebanyakan malah halah, apa sih ini? Jadi ini harus dibersihkan dulu sahabat ya. Benar. Nah, nanti kalau misalnya ada anak hijau ya, mereka merasa, oh keren ini ilmunya, aku mau praktek ini si hitam akan ngomong, aduh lebay banget sih anak ini ya, orang cuman kayak gini aja. Nah, itu nanti oke, mungkin sehari itu memang kelihatan biasa, tapi hal itu akan membuat perusahaan Anda tidak semakin maju. Percaya sama saya, karena kan memang itu yang terjadi. Jadi ada satu hijau dikelilingi oleh 5 hitam. Apa yang terjadi? Si hijau ini akan jadi orange, akan jadi merah, dan akan jadi hitam. Kamu ibaratnya gini, Anda adalah 5 orang terdekat Anda saat ini. Makanya bergaulah dengan orang-orang yang mendukung Anda, orang-orang yang bersinergi. Itu tujuannya. Kalau misalnya kita punya culture yang bagus, kita punya SOP yang luar biasa, cuma anak buah kita, tim kita hitam semua, buyar culture nggak akan dijalankan. Betul ini. Baik, Mbak Dia ini saya coba kasih kesempatan ke ruang redaksi ya. Sepertinya ada beberapa pertanyaan yang sudah ditampung ini. Ke Karin dengan berapa pertanyaan? 2 tadi ya? Iya, ada 2 pertanyaan dari Egel Priambodo. Bagaimana sih jika kita menemukan seseorang atau anggota tim yang mempunyai pikiran bahwa kegagalan dan kerugian bisnis adalah menjadi tanggungan bersama sehingga akibatnya tidak akan terlalu berat? Bukankah hal tersebut juga bisa mengakibatkan hilangnya tanggung jawab pribadi dari orang itu sendiri terhadap kerjasama dan kesuksesan sebuah tim? Oke, panjang banget ya. Kemudian yang kedua, Din. Yang kedua ini juga panjang pertanyaannya nih. Selamat pagi Mas Billy dan Mbak Dia. Mau bertanya, untuk kerjasama tim, terkadang sebuah pekerjaan yang dikerjakan bersama ini kan bisa membantu biar pekerjaan itu lebih ringan. Tapi di satu sisi juga bisa menimbulkan bumerang sendiri, karena bisa menyebabkan hilangnya koordinasi. Hasilnya, kerjasama tim yang semulanya perbandingan 1:1 bisa menjadi 1, sekarang justru menjadi 1,8 atau bahkan 1,7. Hal ini kan terjadi karena semua anggota tim merasa berkedudukan setara dan masing-masing mempunyai pemikiran yang mereka anggap paling baik untuk menyelesaikan pekerjaan atau menemukan solusi. Lantas bagaimana menanggapi hal tersebut? Oke, baik. Buat panjang-panjang tadi ya, kita jawab setelah beberapa pesan mungkin Mbak ya. Oke, siap Mas. Untuk sahabat-sahabat dari RGR Tulungagung, Prajangkasa Trenggalek dan RSL Nganjuk, kita jeda untuk beberapa pesan terlebih dahulu untuk pagi hari ini. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan
kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja, nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Ingat tanggal 10 ya, jangan sampai kena denda pelayanan loh. Jangan lupa batas waktu tanggal 10. Ingat ya, tanggal. Apaan sih dari tadi tanggal 10 terus? Itu batas waktu bayar iuran JKN KIS, tanggal 10 setiap bulannya. Waduh, sekarang tanggal berapa ya? Kayaknya belum bayar iuran JKN KIS nih. Tuh kan, udah diingetin aja masih lupa. Supaya nggak lupa, manfaatin kemudahan pembayaran iuran JKN KIS melalui program auto debit. Program auto debit? Iya, program auto debit dapat dilakukan melalui berbagai alternatif cara, yaitu melalui aplikasi mobile JKN, Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA, Tokopedia, atau ketik bintang 141 bintang 999 pagar. Wah, kalau gitu aku daftar auto debit iuran JKN KIS dulu ya. Ayo bayar iuran JKN KIS sebelum tanggal 10 setiap bulannya, supaya tetap aktif dan tidak kena denda pelayanan kalau dirawat. JKN KIS, bayar, aktif, selamat. Dengan gotong royong, semua tertolong. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik, bersama dengan Mbak Dia Widiatmoko, trainer dari Barakucing Indonesia ya. Yang kita bahas pada pagi hari ini ekspektasi versus realita tim. Tadi ada pertanyaan yang sudah masuk ini 2 panjang-panjang. Tapi saya paling mudah menyimpulkan dari pertanyaan yang pertama ini. Kalau ada konsep dari seorang pegawai yang memikirkan bahwasanya kegagalan dari sebuah tujuan ini tanggung jawab bersama ini. Nah ini biasanya rawan akan tanggung jawab pribadinya sendiri-sendiri, biasanya gampang hilang ini Pak. Kalau dari saya seperti itu mungkin ya gambarannya. Iya, sama sih, saya juga menganggapnya seperti itu tadi pertanyaannya. Jadi sebenarnya bagus. Jadi tanggung jawab bersama untuk kelangsungan masa depan perusahaan itu sangat bagus. Berarti mereka ownership, cuman agar tidak kehilangan tanggung jawab masing-masing, tolong targetnya dirubah menjadi 2. Ada target individu, ada target tim, kayak gitu. Baik. Jadi kalau misalnya target individunya A, target timnya B. Kalau misalnya individu tidak tercapai target A, tentunya B tidak akan tercapai, kayak gitu Mas. Jadi harus ada KPI-nya. Jadi target individu si A harus ini, si B harus ini, itu targetnya. Nah, target bersama itu tentu lebih tinggi karena dorongan kan kayak gitu bersama-sama. Jadi jangan karena punya targetnya itu cuma satu target tim, jadikan tidak ada tanggung jawab antar individu. Si individu ini Mbak atau Mas ya, Mas atau Mbak Egel ya tadi kan merasa karena targetnya global, jadi nanti kelihatan ada yang lelah sendirian mengejar target global, ada yang ngerasa target ditanggung bersama kok. Ya sudah, saya kerjanya cuman kayak gini aja, wong yo bareng-bareng kayak gitu. No, itu yang salah. Jadi ada target individu, misalnya target bersama global, omset naik 25 miliar, misal. Oke, kita punya tim siapa aja, si Tony, si Joko, si Ani, si Siti, si Budi kayak gitu ya. Si Joko, dia bagus di mana, komunikasi, oke, dia target ketemu corporate, targetnya berapa sih Budi. Jadi ada target individu yang mengerucut pada target tim. Breakdown-nya harus jelas. Jadi jangan global, target A, keroyok bareng-bareng. Oh ya nggak bisa. Kita harus bisa tahu breakdown ini tugasnya apa, ini tugasnya apa, ini tugasnya apa. Nanti ketemu kita meeting, progresmu sampai mana, kamu sampai mana, tanggung jawabmu sampai mana. Jadi individu itu akan bertanggung jawab pada dirinya dan juga pada tim. Kayak gitu Mas Billy. Oke baik, jadi 2 tadi individu dan juga kelompok mungkin ya? Betul, target utama memang target kelompok, target organisasi, target bisnis. Misalnya itu nyambung loh antara pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua ya kan. Jadi si bos atau si yang owner targetnya perusahaan ini adalah segini, Bre. Nah tergantung kan pemimpinnya bagi
kuenya, ini kamu bagian kacangnya, ini kamu bagian mesesnya, ini kamu bagian coklatnya, kamu bagian ngadon tepungnya, dikumpulkan jadi satu, diolah akan jadi satu makanan yang baik kan kayak gitu. Jadi harus ada tugasnya sendiri-sendiri. Jangan satu sudah mixer, sudah ini, sudah yang satu cuman ngowoh tolah-toleh cuman ngelihat, no, jangan. Jadi untuk upgrade diri juga harus dilibatkan semuanya gitu Mas Billy. Betul, karena tadi untuk target pribadi mungkin juga bisa jadi acuan dari pemilik bisnis ya untuk melihat apakah ini masuk zona merah atau zona hitam gitu. Betul sekali itu Mas. Jadi memang harus ada target personal, ada target tim kayak gitu. Baik, itu untuk pertanyaan yang pertama Pak ya. Untuk yang kedua ini panjang sekali nih kalau saya dikirim. Ini dari Mbak Karima Oktaviani. Apanya Karina Putri nih? Baik. Jadi tadi saya sempat mendengarkan sekilas ya. Tadi kan ada tim kan kerjanya tujuannya karena ringan ternyata jadi bumerang terus akhirnya semua dari timnya tuh punya keinginan masing-masing kan kayak gitu. Punya keinginan masing-masing, punya pendapat yang ingin didengarkan dan ingin bisa dilaksanakan. Kemudian nanti bingung kan jadinya kayak gimana kan kayak gitu ya secara garis besarnya ya Mas Billy ya. Betul. Nah, itu cuma satu jawabannya, harus ada leadernya. Oke, baik. Jadi harus ada leadernya. Oke, setiap orang di dalam tim memang berhak berpendapat. Setiap orang di dalam tim juga ingin memajukan perusahaan dan juga punya pemikiran masing-masing. Seorang leader itu memang tugasnya berat. Leader yang baik itu benar-benar harus bisa memutuskan. Oke, kita meeting, kamu idenya apa? Kamu idenya apa? Kamu idenya apa? Yang ngeramu leadernya. Oke, ya ini apakah cocok untuk perusahaan atau tidak? Ini dijalankan kapan? Akhirnya diputuskan. Oke, saya pakai idenya si A, saya ambil yang ini, yang B saya ini. Kemudian kita bikin pipeline-nya seperti jalankan seperti ini. Seorang leader. Jadi kan si anak buah atau timnya itu menjalankan apa yang sudah diputuskan oleh leader atas musyawarah bersama kayak gitu ya. Dalam sebuah meeting pasti ada yang memimpin kan kayak gitu Mas. Dalam sebuah tim pasti ada yang memimpin. Jangan semua kuat-kuatan, harus disepakati leadernya siapa. Oke, baik. Ya, jadi ada leader yang bisa memutuskan, oke, kita jalan yang ini, alasannya ini. Lah, leader kan memang harus tangguh. Jadi, leader juga harus berpikir yang inovatif. Leader itu juga harus memikirkan ke depan. Jadi kan, oke, jangan jadi leadernya misalnya, tidak bisa memutuskan, leadernya juga tidak bisa mengayomi, leadernya ikut rasan-rasan di belakang. Wah, itu tidak cocok jadi leader. Baik, tapi leader juga harus punya plan backup gitu ya mungkin ya untuk mendengarkan kan tentunya juga harus memilah-milah. Tapi apakah juga leadernya juga harus mempunyai mungkin rencana cadangan ini, Pak? Iya, benar. Leader itu harus ibaratnya gini. Plan A, tapi plan B-nya jangan diinfokan ke teman-teman dulu. Jadi kan si teman-teman biar fokus karena jaga nih Mas. Kalau misalnya si timnya itu masih nggak terlalu powerful atau apa, jadi kan halah nanti kalau ini nggak sukses ada plan B kok halah. Maaf ya dalam tanda kutip kebiasaan jaga ini loh Mas agak susah untuk kita merubah ya kan. Mungkin Mas Billy tertawa dan memang itu terjadi. Jadi kan pernah sih mengalami ya. Iya, kalau misalnya oke, kita jalankan karena sudah ada are misalnya kayak gitu. Kita misalnya lagi di dalam organisasi perusahaan kampus ya. Teman-teman, kalau misalnya kita ini nggak sukses, kita punya plan B kayak gini. Ya nggak fokus ke A dong. Jadi kan ya wes lah kita jalanin aja wong nanti kalau ini nggak sukses kita ada plan B kok, kita ada plan C kok, kayak gitu. Plan B, plan C memang harus punya, tapi keep dulu untuk leadernya. Jalankan dulu plan A, maksimalkan dulu di plan A. Nanti kita lihat miss-nya di mana, gap-nya di mana yang harus diperbaiki. Nggak mungkin plan A itu gagal semua, pasti ada poin yang sukses dan itu yang dipertahankan. Poin yang tidak berhasil yang mana dievaluasi kenapa tidak berhasilnya, sampai mana proses itu tidak berhasil dan apa nih nanti yang akan dilakukan agar ini bisa berhasil kayak gitu Mas. Oke, baik. Jadi tetap harus leader tadi yang memegang kunci ya dari pertanyaan kedua tadi. Baik, ini dikarenakan tadi kita juga akan berakhir lebih cepat ya Mbak ya. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir Pak. Seberapa sering sih kita harus memberikan edukasi pada tim juga?
seberapa sering kita memberikan edukasi. Saya kembali, kalau ada orang bertanya kayak gitu, saya akan kembalikan lagi. Seberapa Anda ingin maju dalam perusahaan? Oke. Jadi kalau misalnya greget pengen banget maju, tentunya Anda lebih sering mengedukasi tim. Tapi kalau Anda punya, oh ya udahlah target saya cuma kayak gini-gini aja, ya sudah. Edukasilah dengan seperlunya saja kayak gitu Mas Billy. Jadi ya itu sih seberapa ya ini yang terjadi ya. Kita kan memang bisnis coaching ya kan. Klien datang ke kami itu mesti selalu berharap kayak minum pil ajaib gitu loh Mas. Ketemu Coach Humphrey, ikut coaching terus besoknya kaya gitu loh. Dan itu menjadi khayal kalau bagi saya ya kan. Jadi gini. Halu begitu ya kalau sekarang ya, jadi halu. Ya benar sekali Mas. Jadi seberapa greget Anda terhadap goals perusahaan itu akhirnya efeknya kepada Coach Humphrey, seberapa greget Coach Humphrey mendorong Anda, tergantung. Jangan sampai Coach Humphrey jauh lebih greget, jauh lebih mendorong sementara Anda merasa santai-santai aja. Itu yang mohon maaf proses coaching tidak berjalan dengan efisien dan baik kayak gitu Mas Billy. Baik, jadi harus dari diri sendiri ya. Kita harus bertanya pada diri sendiri seberapa greget sih kita untuk memajukan perusahaan. Bener. Iya, sama kalau misalnya orang pengen diet ya, pengen kurus, seberapa gregetnya Anda pengen kurus. Kalau misalnya Anda datang ke ahli gizinya lebih ngotot daripada Anda tidak melakukan apa yang terjadi. Betul. Dan kalau memang pengen diet, jangan di follow lah Instagram seperti diet mulai besok, karena itu hanya khayalan begitu ya. Iya. Baik, ini mungkin ada beberapa hal yang ingin disondingkan juga kan Mbak? Biasanya kan ada ini beberapa tips juga ya. Oke. Untuk pendengar hari ini, pendengar radio ini kan di Jawa Timur ya Mas. Jawa Timur, jadi kita sebutnya sahabat Jawa Timur ini. Oke, Sobat Jawa Timur, ini kalau misalnya saya ada 2 nih, tadi saya sempat kepikiran dan ini memang saya ambil keputusan singkat saat ini barusan tadi ya. Kalau memang mau Anda untuk dibedah bisnisnya secara gratis, monggo langsung hubungi, nanti saya yang akan membedah apa yang terjadi, apakah anak buah Anda memang menjadi aset atau jadi beban perusahaan. Boleh silakan telepon di 031 739 0666. Info aja, saya tadi dengerin suara Sidoarjo, saya ingin perusahaan saya dibedah oleh Bu Diah kayak gitu ya. Nanti akan saya schedulekan kapan kita bisa meeting Zoom lah atau by phone lah. Saya akan bedah dan menemukan apa nih yang terjadi di perusahaan Anda for free, gratis ya kan. Di 031 739 0666. 739 0666. Nah, sekali lagi silakanlah. Saya pengen dibedah perusahaan saya, apa yang terjadi dengan perusahaan saya for free gratis dengan saya sendiri, nanti boleh telepon ke sana. Tapi hari ini saya di office, nanti cari aja dengan tim Bara ya info seperti tadi sih Mas. Saya ingin dibedah dengan Ibu Dia, kasih aja nama sama nomor handphone, besok akan saya hubungi. Yang kedua, kita punya acara coaching session dengan Coach Humphrey Rusli di tanggal 7 dan tanggal 8 minggu depan. Hari Rabu dan Kamis jam 9 sampai jam 11 itu Dream Team, apakah ini real atau ini tidak real kan kayak gitu. Jadi kan ini untuk para pebisnis yang sering ngikutin training tentang membentuk tim impian, sudah ikut coaching tentang membentuk tim impian. Jadi merasa pada saat di ruangan training, iya teorinya bagus banget ya, tapi begitu dibawa pulang ke perusahaan itu tidak bisa dieksekusi. Kayak gitu Mas Billy. Betul. Jadi kan teori memang indah, kenyataan pahit kayak gitu kan. Jadi kan jadi ngerasa teorinya oke, trainernya memang oke ngasih teori, tapi kenyataannya ini tuh nggak bisa diimplementasikan ke perusahaan saya. Nah, acara tersebut khusus hanya 10 perusahaan saja. Coach Humphrey akan membantu Anda membuat blueprint sederhana untuk bisa membuat tim Anda itu menjadi lebih kompeten, lebih oke penataannya, fondasinya. Dan ini hanya terbatas pada 10 perusahaan. Karena nanti ada sesi one on one by Coach Humphrey, Mas. Oke, baik. One on one ya. One on one. Jadi memang dikumpulkan 10 dalam satu forum di Zoom, tapi Coach Humphrey akan mendirect satu persatu karena ini nanti harus sesuai bisa dilakukan di perusahaan Anda. Jangan sampai Anda pulang, Anda selesai acara, ini tidak bisa diimplementasikan lagi. Itu yang kita tidak mau. Jadi kita mau memberikan manfaat. Oh ini loh blueprintnya, ini loh jalannya, ini caranya, kayak gitu bisa dilakukan gitu Mas Billy.
Oke, baik. Kalau begitu Mbak Dia terima kasih atas waktunya ya. Ini 50 menit yang sangat berharga ini. Tadi rencananya 45 tapi kelewatan 5 menit begitu ya. Gak apa-apa. Baik. Kalau begitu kita akan ketemu lagi di kesempatan minggu depan ya Pak ya. Dalam topik-topik yang menarik tentunya. Ini juga semoga cepat membaik untuk kondisinya Mbak Dia. Katanya tadi sempat akan ke klinik kesehatan juga ya. Iya, ini mau berangkat. Baik. Terima kasih kalau begitu Mbak Dia. Thank you Mas Billy. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Baik, jadi sahabat Jawa Timur, kita tadi sudah berbincang-bincang bersama dengan Mbak Dia Widiatmoko, trainer dari Bara Kucing Indonesia ya. Banyak sekali ilmu yang tadi saya dapatkan, ilmu baru maksudnya, tentunya juga ilmu baru untuk Anda. Tadi yang paling menarik adalah terkait dengan leader. Leader juga harus punya rencana cadangan, leader juga harus bisa memberikan keputusan terkait dengan timnya. Kalau tim sudah ada di zona hitam, ini lebih baik nanti di replace katanya Mbak Dia tadi. Tapi kalau masih ada di zona merah atau orange, ini masih bisa diselamatkan. Salah satunya tadi dengan memberikan training, seminar, kemudian juga harus ada regenerasi ya. Kalau tidak ada regenerasi ini bisa parah ini sahabat. Bisa-bisa Anda akan kehilangan beberapa orang untuk kedepannya ya. Tadi sangat menarik untuk yang disampaikan oleh Mbak Dia Widiatmoko. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat dari RGR Tulungagung, FM 90,1, Praja Angkasa Trenggalek, FM 88,9, dan Ersal Nganjuk di FM 105,3. Kita akan ketemu lagi pada kesempatan minggu depan dalam program Business Talk bersama dengan sahabat-sahabat Bara Kucing Indonesia.